Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah ucapan yang mulia dan paling indah kita ucapkan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kali ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga masih bisa menjalankan puasa Ramadan yang ke-12 hari ini, insya Allah. Kali ini bersama dengan saya, Nur Latifah Fitrah B, dalam bincang pagi Ramadan kali ini. Dan ini kali kedua saya mendampingi Ustaz Dr. Laude Ismail Ahmad MTHI dalam bincang-bincang dengan isu dan tema yang menarik tentunya. Dan tidak lupa saya sapa teman-teman yang ada di rumah, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tidak melewatkan video-video menarik dari channel Ustaz. Sebelum kita masuk ke tema hari ini, kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dinda Latifah, kita kembali bisa bersua secara virtual online, melanjutkan jihad menebarkan kebaikan melalui kajian-kajian agama kita. Ya Ustaz. Nah, sebelum kita masuk ke tema hari ini, adalah penting bagi kita menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi pandemi hari ini. Namun, tentunya lebih dari itu, kita harus menjadi bagian atau membangun solidaritas sosial dan kepekaan sosial terhadap wabah mendunia hari ini. Dan tema kita hari ini adalah membangun solidaritas sesama di dalam menghadapi pandemi hari ini. Dan langsung saja kepada Ustaz, kita persilahkan. Ya, terima kasih banyak Adinda Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu Waalaikumsalam warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabad. Dinda Latifah yang saya hormati, teman-teman, para pemirsa, kaum muslim muslimat, dimanapun berada, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali bersua di hari ke-12 Ramadan ini. Kita melanjutkan bincang-bincang Ramadan kita, dan kami bersama Dinda Latifah mengangkat tema membangun solidaritas sosial dengan pandemi. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, di antara identitas manusia, itu manusia sebagai makhluk sosial. Jadi, kalau kita mampu mengenali bagian dari identitas kita sebagai makhluk sosial, maka itu akan mendorong kita untuk tidak menjalankan kehidupan yang individualis. Ya, karena sehebat apapun kita tetap membutuhkan orang lain dalam kehidupan. Tetapi para pemirsa, kita sebagai manusia tidak hanya bersifat membutuhkan orang lain, tapi juga kita harus menghadirkan sikap orang lain membutuhkan kita. Memang kita kadang-kala hari ini
Ya, karena sifat sosial kita kadang-kala hanya berharap pada orang lain. Ya, padahal boleh jadi banyak orang di sekitar kita itu mengharapkan kita, ya, mengharapkan bantuan kita, mengharapkan teguh sapa kita dan seterusnya. Ya, jadi membangun kesadaran sosial bisa kita awali dari pengenalan jati diri kita. Jadi kita memang hari ini mengalami kesulitan yang paling besar adalah ketidakmampuan diri kita di dalam mengenali diri kita. Siapa saya. Dan oleh karena itu pengenalan diri kita bahwa kita adalah makhluk sosial itu akan bisa membantu kita dalam membangun interaksi sosial dengan baik. Yang kedua, karena Allah telah memberikan satu fitrah pada diri kita sebagai makhluk sosial, maka pesan-pesan agama, ritus-ritus agama, kewajiban-kewajiban agama selalu menekankan dua aspek yang sifatnya ritual pribadi dan sosial. Jadi apapun jenis ibadah ritual kita itu selalu menekankan dua aspek ini. Ya, yang oleh bahasa Al-Qur'an hablum minallah, hablum minannas. Jadi hablum minannas itu merupakan gambaran dari hubungan sosial kita. Ya, misalnya puasa. Ya, puasa ini saya kira menyadarkan kita untuk merasakan bagaimana perasaan orang-orang kecil, orang-orang miskin di tengah-tengah kehidupan kita yang boleh jadi ya, mereka mengalami kehidupan yang begitu berat, yang begitu pilu. Mungkin dalam sehari mereka tidak makan, dan ketika mereka bangun di pagi hari, mereka berpikir apa yang bisa dimakan hari ini. Ya, makanya ibadah puasa ini semoga bisa menghadirkan kepekaan sosial, empati sosial ya pada diri kita. Apalagi di tengah-tengah wabah pandemik yang sangat berat ini. Ya, meskipun kita bersyukur ya pemerintah kita cukup tanggap ya dengan dampak-dampak ekonomi ya pada masyarakat kecil ya, sehingga bantuan-bantuan sangat begitu banyak. Tetapi tidak boleh kita hanya berharap pada pemerintah kita. Ya, kita sebagai orang-orang yang dekat dengan kehidupan mereka, maka kitalah yang pertama kali harus hadir dalam kehidupan mereka. Ya, saya kira beberapa pernyataan kenabian ya, itu menegur kita. Misalnya Nabi sampai bersumpah pada Allah, wallah la yu'min. Wallah la yu'min, wallah la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Dia ulangi 3 kali kalimat ini sampai sahabat bertanya, siapakah ya Rasul yang tidak beriman itu? Nabi menjawab, orang yang tidur kekenyangan, tetangganya kelaparan. Ya, jadi kondisi sosial kita yang hidup dalam kematangan ekonomi, tetapi tidak memberikan efek baik pada kehidupan sosial kita, itu bisa merusak keimanan kita, bisa membatalkan keimanan kita. Jadi bayangkan Nabi menyampaikan wallah la yu'min, demi Allah tidak beriman. Jadi keimanan kita itu diukur pada empati sosial kita. Kalau kita percaya Allah itu kan sifatnya sangat individu, sangat pribadi. Saya tidak bisa mengukur keimanan yang tersembunyi di balik hati itu. Tapi ketika Anda sudah bisa menghadirkan rasa empati pada orang lain, menghadirkan manfaat pada orang lain, itu artinya Anda benar-benar mengimani Allah, dan keimanannya tidak hanya pada tataran lisan, pada tataran hati, tapi sudah sampai pada tingkat perbuatan, aplikasi kehidupan sosial. Ya. Yang ketiga, para pemirsa yang saya hormati,
karena pentingnya kehidupan sosial ini, maka dalam beberapa pernyataan kenabian juga hadis Rasulullah itu menggambarkan kita sebagai orang-orang yang bersaudara. Misalnya ada hadis Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'd. Jadi seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu bagaikan sebuah bangunan. Bangunan yang punya unsur-unsur. Ya, ada pintu, ada jendela, dalamnya ada batu, ada batu gunung, ada batu bata, ada atap, ada kayu. Semuanya menjadi satu kesatuan, membangun rumah yang indah. Maka diharapkan kita sesama orang-orang muslim, sesama orang-orang beriman, kita harus saling menutupi setiap kekurangan pada diri kita. Yang keempat, para pemirsa yang saya hormati, beberapa kajian sebelumnya saya sudah sampaikan, kehidupan yang serba kurang itu ujian Allah. Ujian Allah. Tapi sebaliknya, kehidupan yang serba mewah, yang serba enak, yang serba sempurna, itu juga ujian. Jadi sama-sama ujian. Jadi boleh jadi kita diuji dengan kemapanan hidup, dengan harta benda yang cukup, harta benda yang banyak. Tapi ada juga orang yang diuji dengan harta benda yang kurang, yang miskin. Kemarin saya katakan bahwa orang-orang miskin ini adalah kekasih-kekasih Allah. Ya. Mereka dipilih untuk diuji dengan kemiskinannya, yang jika dia sabar dengan ujian itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Allah menghadirkan orang-orang yang miskin itu, orang-orang yang terbatas ekonominya, itu sebagai ujian bagi orang-orang kaya, orang-orang yang mewah kehidupannya, agar mereka punya empati pada orang-orang miskin. Ya. Oleh karena itu, mereka yang tidak punya empati pada orang-orang miskin, itu kan kemudian dalam surah Al-Ma'un itu sangat indah sekali. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi orang yang tidak peduli pada kehidupan orang-orang miskin, ya, makanan orang-orang miskin tidak dapat peduli, keberagaman kita gagal. Bahkan menarik ayat ini, dia bertanya, Allah bertanya pada kita, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, tahukah kalian siapakah pendusta agama itu? Ternyata pendusta agama dalam ayat ini bukanlah orang yang tidak beragama, tetapi mereka yang mengaku beragama, tetapi nilai-nilai keagamaan, spirit agama tidak menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tadi saya katakan bahwa spirit agama atau seluruh ajaran agama itu mengajarkan dua nilai. Nilai ketuhanan, spiritualitas ke atas, dan nilai kemanusiaan, hablum minan nas, horizontal. Dan tadi saya katakan semua ajaran agama senantiasa mengandung dua unsur. Oleh karena itu, kualitas keberagamaan kita diukur dari hadirnya rasa empati sosial pada kehidupan. Teman-teman yang saya hormati, kemarin saya juga katakan di kajian hari ke-11 kemarin bahwa berbagi pada orang lain tidak mesti dengan harta benda. Ya. Mendoakan mereka untuk sabar, itu sudah bagian dari sesuatu yang luar biasa. Menyapa mereka, senyum pada mereka, itu kebahagiaan. Ya, jangan menghardik mereka, jangan menghina mereka yang kemiskinan. Hidup ini ujian. Hidup ini ujian, dan segala apa yang kita alami hari ini, apapun yang kita rasakan, itu bagian ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira teman-teman semua, para pemirsa,
Jika kita menyadari ini, bahwa semua ini ujian Allah, maka kita akan berbagi. Orang-orang kaya yang dititipi kekayaannya oleh Allah, kalau Anda ingin memanfaatkan kekayaanmu itu untuk kebaikan, dan Anda petik hasilnya di hari kemudian nanti, maka titipkanlah kekayaanmu itu pada orang-orang yang diuji oleh Allah kemiskinan. Orang miskin tidak akan hina jika dia bisa menghadirkan kesabaran pada hidupnya sebagai buah dari keimanannya. Jadi iman kita kepada Allah itu memiliki indikator-indikator yang cukup banyak yang membentuk akhlak karakter kita. Syukur, sabar, tawadu, qanaah itu bagian dari indikator keimanan. Orang-orang miskin yang mungkin ekonominya pas-pasan, tapi jika dia bisa menghadirkan qanaah, rasa cukup dalam hidupnya, itu sangat indah. Saya kira problem kita hari ini, ya, mengapa ikatan sosial kita menjadi rusak, ya, kepedulian sosial kita menjadi lemah. Saya kira karena banyak faktor, boleh jadi karena dia tidak mengenal siapa dirinya sebagai makhluk sosial. Yang kedua, boleh jadi karena kecintaannya pada titipan Allah berupa harta benda. Kadangkala kecintaan pada harta benda akan menghilangkan atau akan mengurangi semangat orang untuk berbagi orang lain. Ya, para pemirsa, teman-teman semua saya hormati, saya kira ini sebagai pengantar singkat saja. Ya, mudah-mudahan Allah mendidik kita, ya, untuk menjadi makhluk-makhluk sosial. Ya, tidak hanya menjadi makhluk spiritual, makhluk ilahiyah yang dekat kepada Allah, tapi bawalah hasil-hasil dialog ketuhanan Anda pada hubungan kemanusiaan. Sekali lagi, bawalah hasil-hasil komunikasi ketuhanan Anda pada komunikasi sosial Anda. Itu akan menjadi pembentuk kepribadian utuh pada diri. Anda akan menjadi pribadi yang kehilangan identitas jika hanya asyik pada hubungan ketuhanan, tapi lupa pada hubungan kemanusiaan. Kesempurnaan jati diri manusia jika dia mampu menyatukan dua hubungan yang sangat indah, mendekati Allah sebagai zat yang menciptakan kita dan mendekati makhluknya sebagai pintu-pintu berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita bersabda, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, kasihi yang di bumi, maka yang di langit sana akan mencintai. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberkahi kita semua. Saya kembalikan pada adik saya, saudara saya, Latifah, untuk mempertajam atau mengelaborasi apa yang saya sampaikan. Silakan, Latifah. Masya Allah, luar biasa sekali tema kita hari ini, dan kalimat menarik dari pengantar singkat Ustaz tadi, bahwa kasihi yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihi. Masya Allah. Ya. Dan tadi tempat Ustaz bahas terkait dengan hari ini adalah kepekaan sosial, dan saya bisa beri contoh dengan pandemi hari ini terkait dengan virus corona hari ini. Malah banyak dari kita yang menggunakannya untuk menakut-nakuti manusia yang lain, sehingga itu berdampak pada diri kita, dan sudah pasti sistem imun itu akan lemah.
dan berarti bahwa virus akan lebih mudah masuk kepada kita. Ya. Artinya apa? Bahwa masyarakat kita solidaritasnya yang masih kurang dalam penggunaan media sosial hari ini. Nah, pertanyaan saya Ustaz, bagaimana kira-kira dengan mereka yang menggunakan untuk menakut-nakuti, bukan malah memberikan semangat kepada mereka-mereka yang sedang dalam kondisi mengkhawatirkan? Ya, terima kasih Adinda Latifah. Di sebuah kajian yang bincang di Ramadan ini, saya pernah menyampaikan satu pernyataan penting bahwa manusia di bumi ini bukan semuanya malaikat. Ya. Betul. Jadi ada potensi-potensi keburukan pada diri manusia. Makanya itulah posisi iman. Posisi iman kita. Jadi imanlah yang akan membimbing kehidupan kita. Ya. Yang kedua, selain iman adalah kemampuan mengenali siapa diri kita, mengenal jati diri kita. Ya, artinya gini, kalau ada orang yang menjadikan wabah ini sebagai objek menakut-nakuti orang, ya, itu artinya dia tidak tahu diri bahwa sekiranya dia diperbuat seperti itu, mungkin dia akan merasa jauh takut. Nah, jadi sikap kita pada orang lain itu akan berimplikasi pada kita. Sikap buruk kita akan berdampak buruk pada kita. Sikap baik akan berdampak baik pada kita. Jadi jangan pernah mengharapkan kebaikan orang lain kalau kita hanya menebat keburukan pada orang lain. Kebaikan hanya bisa melahirkan kebaikan, keburukan hanya mampu melahirkan keburukan. Oleh karena itu, dalam membangun kehidupan sosial, surah Al-Hujurat ayat 11 itu kan sangat indah sekali. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan. Jangan menghina sebuah kaum, seseorang, jangan menakut-nakuti seseorang, karena boleh jadi kamu yang paling takut sebenarnya. Jadi ini yang selalu kita hadirkan, bahwa orang-orang yang menganggap remeh, menganggap enteng orang lain itu karena menganggap diri sempurna. Padahal tidak ada kesempurnaan pada diri manusia. Kita ini manusia penuh kekurangan. Ya, tidak ada kesempurnaan. Ya, nanti kita menjadi makhluk sempurna, walau kualitas jiwa ini sudah sampai pada tingkat malaikat. Ketika hawa nafsu sudah mampu ditundukkan secara totalitas. Ya, tapi kalau iman kita belum kuat, hawa nafsunya masih besar, susah kita. Susah. Ya, makanya Ramadan ini, saya kira Ramadan ini, di antara ajarannya, di antara pendidikan nilainya adalah mendidik hawa nafsu kita. Bagaimana kita menundukkan ya, hawa nafsu pada kenikmatan sesaat untuk kenikmatan abadi. Ya, makanan yang di rumah itu bisa makan sahur tadi malam itu enak sekali dimakan, ada ayam, ada apa, nikmat itu. Tapi kenikmatan itu kita tunda, tapi kenikmatan. Ya, jadi ya, bangunlah kehidupan yang baik pada orang lain agar hidup Anda baik. Ya, jangan menebarkan hoax, jangan menebarkan kebencian, jangan menebarkan rasa takut. Dan karena pada akhirnya Anda sendirilah yang akan mendapatkan dampak dari sikap-sikap. Nah, gitu ya, Pak. Terima kasih Ustaz untuk penjelasan singkat terkait pertanyaan ini, dan ini adalah pertanyaan terakhir karena kita terbatas dalam penggunaan waktu, sehingga video kali ini lebih singkat dari video-video sebelumnya. Dan terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana membangun solidaritas dalam diri kita. Dan tentunya terima kasih karena telah menyempatkan waktunya berbagi hari ini. Dan teman-teman di rumah, terima kasih sudah menonton, antusias menonton
materi kali ini. Dan terakhir dari saya sebagai penutup, kita di tengah pandemi ini harus menghadirkan semangat untuk yang lain. Benar kata Ustaz, bukan hanya pemerintah, ini bukan tugas pemerintah saja, tetapi tugas kita semua sebagai elemen masyarakat menjadi penyemangat bagi yang lain dalam mengatasi virus hari ini. Dan semoga kita tidak kalah dari virus hari ini. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.